Betul. Teman saya begitu. Iya. Saya kemarin juga ada cerita begitu. Oh iya. Pernah denger juga? Sebenarnya juga. Kayaknya orangnya sama ya. Sepertinya sama, semoga nonton. Moga-moga nonton orangnya. Iya. Si nangka ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi kalau saya. Bukan hanya sebagai buah segar, tapi menjadi buah masakan ya. Olahan. Atau yang kita lebih banyak sebut adalah nangka sayur. Betul. Nah, ini Indonesia kan terdiri dari beberapa dataran ya. Kita banyak sekali dari mulai 0 sampai DPL 1000, 2000 dan lain-lain. Angka berapa sih untuk D33 ini untuk hidup adaptif dan produktif dengan baik? Ya, ini kebetulan yang pernah kita alami saja yang disebutin. Saya nggak tahu kalau di Pahang rasanya dataran menengah ya. Ya. Kalau di Indonesia yang pernah kita coba tanam di Malang sini 650 DPL itu termasuk menengah sudah agak tinggi ya. Oke. Enak. Dan juga di Tulungagung yang 100 DPL. Jadi toleransinya tinggi. 100 masih bisa 100 berbuah. bagus. Luar biasa. Buahnya bro. manis. Dan kalau untuk warna sepertinya pengamatan saya lebih bagus di dataran rendah ya. Oh gitu ya? Iya. Warna lebih bagus. Saya belum bisa membuat dia sangat cerah warnanya di dataran tinggi. Entah mungkin karena perawatannya juga belum full ya. Mungkin kita lihat musim depan. Tapi intinya karakternya adaptasinya tinggi, luas. Jarak range-nya tuh antara panjang rendah ya? sampai menengah bisa. Kalau dataran tinggi 800 sampai 1000 itu belum pernah. Belum pernah. Belum pernah dan saya rasa tidak akan sebaik menengah maupun rendah. Kenapa? Tipe karakternya adalah dia suka matahari, suka cahaya matahari yang banyak, tidak suka naungan, sangat tidak suka naungan. Ya, jadi otomatis karakter dataran tinggi kita adalah tidak terlalu banyak cahaya kan. Dataran tinggi di Jawa, sorry, perlu digarisbawahi di Jawa karena dataran tinggi di Indonesia Timur justru cerah. Kalau di Jawa rata-rata dataran tinggi kita agak sedikit mendung. Ini kan dari Malaysia ya? Iya. Kira-kira kalau dari Indonesia ada yang menjadi sebuah unggulan? Saya sendiri belum pernah. Oh, hanya baru nangka mini. Nangka mini? Ya, yang terlihat justru sudah mulai arah komersil ya, nangka mini. Cuman khas seperti tanaman bibit di Indonesia, nangka mini versinya banyak. Jadi belum jelas. Ini yang mini apa, mini apa? Iya, dan saya rasa Mini bus? mini set, mini van. Minion? Ya, nangka mini itu sebutan untuk, nah sama seperti nangka salak tadi. Nangka mini saking banyaknya ya mungkin bukan varietas tunggal, tapi jenis nangka yang bentuknya rata-rata bulat, ukurannya tidak terlalu besar, seperti inilah. Oke. Nanti kita bisa tampilkan di slide ya untuk bentuk nangka mini. Nah, jadi ada macam-macam nangka mini. Kebetulan yang sudah dicoba sama teman-teman itu sepertinya nangka mini yang oranye. Nah itu enak sekali. Iya. Bukan kuning ya? Bukan. Orange. Tidak terlalu tebal tapi manisnya bagus. Maksudnya untuk dibanding nangka mini yang lain. Nangka mini yang lain tebal sekali tapi kemanisannya kurang dibanding yang oranye. Nah, kalau di sini kan saya sebagai penikmat nangka, durian dan lain-lain. Kalau durian itu katanya kan kalau habis jatuh tunggu berapa jam bisa dimakan kan kayak gitu. Kalau nangka ini perform terbaiknya itu yang gimana? Cara makannya ini gimana? Guys, nangka menurut saya pengalaman yang pernah saya lakukan ini terbaiknya bukan matang pohon. Oh, malah bukan matang pohon. Kalau matang pohon cenderung kemanisannya manis, sangat manis, tetapi teksturnya dari nanti kita akan zoom mungkin nyamplung ya. Kalau nangka itu istilahnya, kalau durian istilahnya pongge, pongge itu. Kalau nangka istilahnya nyamplung, jadi buah. Nah, itu yang dekat dalam bagian yang mendekati jantungnya nangka itu biasanya matang belakangan. Oh begitu? Iya. Belakangan. Nah, kalau dia dibiarkan matang pohon, biasanya kematangannya antara bagian yang dekat kulit dengan dekat jantungnya itu agak sedikit berbeda. Kalau dia dipetik dengan kematangan dengan ketuaan pas, dia akan matang rata. Sempurna ya? Iya. Daya tahannya juga lebih lama. Jadi memang di Malaysia maupun Thailand tidak ada yang nangka dibiarkan matang pohon, selalu dipetik tua. Nah ini perbedaannya antar buah ini memang beda-beda ya. Kalau pisang kita sukanya yang masak pohon, mangga yang masak pohon, ini malah mintanya yang dipetik.
Bisa nggak masak pohon gila mangan ya oh bocorannya. Kayaknya harus goreng dulu. Bisa rebus. Nah ini terus nanti kan dikupas nih. Iya. Dikupas kemudian di packing dengan suhu ruangan atau suhu dingin itu enak mana kalau kita makan? Oh pasti suhu dingin. Suhu dingin ya? Dingin. Nangka itu menurut saya pribadi, tapi nggak tahu ya. Kalau saya pribadi chiller itu kulkas biasa itu lebih enak ketimbang suhu ruangan. Tapi suhu ruangan pun ya tetap enak. Kesegarannya jadi lebih, apalagi siang-siang. Siang-siang panas-panas makan nangka dingin luar biasa ini. Dingin tambahin kopi kembung. Betul, teman saya begitu. Iya. Saya kemarin juga ada cerita begitu. Oh iya. Pernah denger juga? Sebenarnya Kayaknya orangnya sama ya. sepertinya sama, semoga nonton. Moga-moga nonton orangnya. Iya. Tapi ini perlu diberi cerita sedikit. Iya. Kenapa banyak orang makan nangka itu sakit perut? Nah, Ada dua penyebabnya. Ini. Dua. Yang pertama, tidak higienis. oh, Itu pasti. tidak higienis Tidak ya. higienis kenapa? Coba bayangkan, nangka boleh dilihat, boleh diingat-ingat. Kalau lihat nangka, pasti dia dijualnya kalau di pasar dibelah, Dibelah, terbuka. terbuka, lalat, dan biasanya dekat tanah. Nah, Itu di pasar tradisional, pasar becek ya, Oke. pasar biasa. Kalau di pinggir jalan, coba bayangkan orang berjualan pinggir jalan, dibuka, di display memang, tapi kemudian kan ada debu, ada lalat. Nah, di situ ya kurang higienisnya di situ. Itu satu. Betul. Nah, tapi memang yang kedua ada orang yang intoleran. Memang secara dari sononya memang sama nangka dan kerabat nangka, maksud cempedak, itu memang tidak. Saya tertarik yang pertama ini, Bang. Iya. Karena kalau dibuka itu ini banyak mengandung ini tambahan zat CaCO, O2, Ya, itu yang saya maksud tadi, kenapa pasar nangka kita ya itu tadi karena kurang menarik iya, ya. kalau tidak memang pinggir jalan itu tetap bisa dibikin bagus. Kenapa di Thailand pun di pinggir jalan, Betul. di Malaysia pun pinggir jalan, tapi kan dikasih cover Betul. plastik bening atau mika, terus pokoknya sesuatu yang membuat dia Higienis ya? iya, lebih higienis. Kemudian preparation istilahnya, penyiapannya, ya tangan mungkin sebaiknya dibungkus Ya. plastik. Seperti itulah, intinya ada caranya biar dia tidak terkontaminasi oleh Nah. sesuatu yang tidak diinginkan. Ini penting kawan-kawan semua untuk pemasaran nangka atau membuka nangka itu juga harus higienis lah. Masa mau dijual orang tuh barangnya diler-ler terbuka, Rasanya diler-ler yuk. Piye. telanjang. Jadi nangkanya itu telanjang, tidak dikasih cover atau Iya. baju itu. Justru itu sesuatu yang nggak di cover itu lebih murahan. Wah, ya. murahan. murahan. Akeh sing rubung sampah. Laler. Nah, ini udah panjang lebar ngomong masalah nangka J33. Saatnya Sebenarnya ini nangka ini asalnya dari mana? Nangka sejauh yang saya pernah baca referensinya, ini mungkin masih bisa debatable ya, karena Iya. saya sendiri juga agak ragu. Tapi referensinya mengatakan dia dari India. Dari India. Iya. malah India. India. Namanya di India itu Chaka. Caka. Chaka. Nah, Caka itu artinya nangka. 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 Kalau di Thailand kun. Kun itu nangka. Kalau di Vietnam mit. Nah, kalau di Malaysia sama kayak Kalau di Indonesia tewel sebenarnya. Oh, tewel. Indonesia tewel. Iya. Banyak Karena Indonesia. jackfruit itu asal katanya dari Chaka tadi. Oh, Chaka. Chaka. Jackfruit. Caka. Iya. Oke, masuk. Masuk. Jadi orang Barat mengenal nangka bukan dari Asia Tenggara. Iya. Dia mengenal nangka dari India. Oh, malah dari India. Iya, orang Barat. Tapi di India sendiri banyak yang ngebunkan juga. Ini yang unik. Nah. Di India termasuk sangat terlambat mengebunkan nangka secara komersil. 11-12 sama kita. Nah, ini biasanya negara asal tuh selalu ketinggalan ya. Iya. Yang paling maju Thailand. Thailand. Artinya yang nomor 2 Malaysia. Malaysia. Dan Selalu Malaysia dan Thailand ini Iya. ya. Dan Malaysia khusus untuk J33 itu sudah ke Eropa pasar. Ke Eropa. Yang tadi disebut ratusan hektar itu memang untuk ekspor. Ekspor utuh ya. Emang orang Eropa doyan nangka? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Inilah nangka ini termasuk buah tropis yang berbau, yang termasuk sangat disukai orang luar negeri. Ah, Nana mah Unik.
Kenapa? Kalau durian memang agak sulit, belum ya. Tapi sekarang sudah cukup bagus progresnya, tetapi berpuluh-puluh tahun susah diterima karena baunya memang sangat jauh sama selera hidung orang bule. Tapi kalau nangka sangat gampang diterima. Mereka bilang baunya campuran antara vanilla, bubblegum. Nah, kenapa baunya kadang mirip bubblegum ya? Karena memang bau nangka itu diolah dari getahnya itu tadi. Karena juga kalau saya pernah nangka dulu, makan nangka itu ada aroma-aroma apa namanya ya, mint, kemudian ada aroma yang kayak permen gitu kan, jadi asik makannya. Beda dengan durian gitu. Durian itu sangat khas tropis kalau durian. Betul. Kalau ini termasuk dia mirip mangga. Berterimanya di negara barat itu seperti mangga. Cocok sama lidah orang barat. Mangga, manggis, nangka. Mau tanam nangka? Oh, kalau saya nggak akan pernah nanam nangka. Saya juga nggak akan pernah. Makan. Enak begini mau ditanam. Tanam bosok guys. Sayang guys. Ini jatuhnya juga jarang. Kalau gitu kita coba saja ya. Iya. Lanjut ya. Ini satu lagi pada biar untuk hal komersil memang nangka termasuk gampang ya. Kalau orang nyebutnya secara sederhana bilangnya gampang, tapi semua hal ketika sudah mulai komersil berjumlah banyak pasti tidak segampang kalau kita tanam 1-2 pohon. Nah, ini termasuk nangka ketika saya tanam cukup banyak tidak semua bagus buahnya. Bahkan ada yang menurut saya tidak layak dijual, tidak layak dimakan, bahkan tidak layak dikonsumsi ya. Dia tebal tapi kurang, tidak bisa disebut nangka madu. Itu ada dalam pohon yang sama. Nah, dengan perawatan yang sama bisa begitu. Jadi setiap hal kalau sudah arahnya komersil kita harus rawat dengan baik. Apapun itu, mau itu nangka, mangga, alpukat. Jadi tidak ada yang benar-benar take it for granted, gampang itu tidak ada. Pasti. Kita pengen hasil ya kita juga berusaha. Makanya untuk pertanian kita nggak ada jaminan pasar, jaminan bang ya? Iya. Nggak ada. Kita coba buka. Ini yang termasuk kecil buahnya. Ini saya buka dengan cara yang paling gampang ya, dibelah jadi 2 saja. Jadi kalau untuk komersil ini sedikit berbeda cara bukanya. Ini kita coba buka nangka J33 yang di bawah tadi. Kita gimana sih untuk J33 ini? Kita dokumentasi. Eksperimen. Ya. Ini kawan-kawan penampakan dari nangka J33. Ini memang ukurannya tidak standar ya. Ini ukurannya kecil ya. Ini mungkin 4-5 kg. Untuk ketebalan dagingnya ini sudah cukup bagus. Tinggal nanti bagaimana sih rasanya kita mencoba. Untuk warna memang sudah seperti ini kuningnya ya? Ini Atau gimana? Iya, ini standar kok. Standarnya seperti ini ya? Tidak pernah terlalu jauh dari ini, tapi bisa juga lebih pucat. Warna tidak selalu mengindikasikan rasa. Oh begitu ya? Iya, bahkan kadang yang pucat itu lebih manis. Pucat malah lebih manis. Iya. Jadi untuk J33 itu ya. Bisa cari yang pucat ya? Kalau yang kemarin kan adanya apa? Dami ya? Daminya yang kemarin yang merah itu kan enak ya. Kalau ini gimana daminya yang ini? Khas untuk 33 tidak bisa dimakan dan Coba dulu nih guys. ini tidak standar ternyata rasanya guys. Ini ya memang buahnya nggak sempurna, tapi paling tidak sudah mewakili bahwa ini adalah J33. Nanti kalau yang kita udah komersil nanti kita pasang gambarnya ada. Untuk yang biasa kita jual, kita coba yang ini dulu. Ya, manisnya udah bagus. Tapi memang ada yang kurang ya dari ciri. Ini tandanya dia tidak normal. Jadi harusnya tidak seperti ini. Tidak berair. Iya, tidak berair. Itu memang tidak, buah yang ini khusus mungkin pohon yang ini tidak normal. Tapi udah enak ini. Walaupun nggak normal udah enak. Kalau memang buahnya sempurna, untuk ukurannya juga sempurna, saya pikir seperti yang kita biasa makan dari hasil kebunnya Bang Piko ini, sangat manis. Rasanya bagus, manis, dan tekstur empuknya itu
kenyal ya, kenyal itu enak sekali, pas sekali dimakan. Ini malah menegaskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika sesuatu kita tanam untuk komersil, Pasti ada yang seperti ini. pasti ada yang seperti ini. Jadi jangan pernah bilang tanaman jenis ini gampang. Benar, mungkin ketika jumlahnya tidak banyak. Dan kalau perbandingan dengan durian memang jauh lebih gampang. Tapi ingat, potensinya juga tidak bisa menyamai durian. Di mana-mana namanya usaha itu sebanding sama hasil seharusnya. Durian resikonya sangat tinggi, biayanya sangat besar, tapi hasilnya juga sangat tinggi. Nangka atau alpukat dibandingkan dengan durian itu memang jauh lebih mudah secara teknis, biayanya juga lebih rendah, tapi hasilnya tentu tidak bisa mengalahkan durian. Jadi bukan soal komoditas apa yang lebih baik daripada yang lain, enggak. Saya termasuk yang tidak percaya itu. Kalau orang suka tanya, entah lewat inbox, entah lewat message langsung ke saya, sebaiknya menanam apa? Jawaban saya bukan spesifik tertentu, tidak. Tapi dimulai dengan, kalau untuk tujuannya komersil, tentu apa yang bisa Anda jual. Nah itu. Dimulai dari situ. Kemudian baru kita ngomong teknis. Mampu nggak merawat dengan seintensif misalnya seperti durian. Durian itu paling demanding, sangat manja sekali. Spesifik lokasinya juga harus baik kalau mau tidak sangat sulit budidayanya. Nangka bisa lebih luas, adaptasinya lebih luas, tidak serewel durian, tentu hasilnya di bawah durian. Jadi selalu jawabannya tujuan Anda menanam apa. Nah, lain lagi dengan jawaban ketika untuk tujuannya hobi tadi. Nah ini Hobi. Hobi. Betul, semua harus ditanam, namanya juga hobi. Kemudian jenis nangka misalnya, pilihlah nangka yang Anda suka. Iya. Beda sama tujuannya kalau komersil. Ya. Kalau komersil adalah yang konsumen suka. Betul. Kalau untuk diri sendiri tidak perlu produktif, buahnya 1-2 saja, Enak. sangat enak, nggak masalah. Tapi kalau untuk tujuan komersil, repot kita kalau buahnya hanya sangat sedikit kan. Itu. Berarti memang harus seimbang ya, untuk produktivitas, rasa, kualitas itu juga harus seimbang ketika kita menanam secara komersil. Nah ini bayangkan dengan J33 yang sudah sangat standar saja, hasilnya bisa cukup bervariasi. Apalagi kalau kita nanamnya jenis yang memang belum teruji, itu akan sangat merepotkan kalau tujuannya komersil. Bisa kadang hari ini enak, besok saya. Bayangkan ketika varietasnya tidak jelas gitu ya. Sedangkan yang jelas saja bisa berbeda-beda tergantung kondisi cuaca, tergantung pemupukan. Nah ini masa depan nangka untuk pertanian Indonesia ini bagaimana nih Bang? Kalau saya belum bisa lihat kalau big picture-nya nih, tapi saya ngomong dari pengalaman saya pribadi, nangka potensi besar. Gampangnya ya Pak, semua orang suka nangka, semua orang perlu nangka. Nah, karena nangka itu tidak selesai dimakan secara segar, tapi juga untuk olahan. Es campur, terus keripik, betul. Kemudian makanan-makanan tradisional kita semua ada nangkanya. Ketan nangka, kue nangka, talam nangka, macam-macam lah. Nah, yang kita inginkan adalah mengangkat saja apa yang sudah disukai orang Indonesia, cuma diangkat menjadi terstandar dan kualitasnya lebih baik. Itu aja. Itu resep yang sangat sederhana dan gampang. Iya, Sederhana, susah dilakukan. Biasanya yang sederhana itu susah dilakukan. Yang susah itu malah gampang dilakukan. Jadi setahu saya prinsip orang bertanam itu adalah menjual ya mungkin lebih luasnya. Ikutin kata pasar, sediakan apa yang diinginkan pasar, atau bikinlah pasar baru. Nah, karena nangka ini bukan barang baru, ya yang perlu dilakukan hanya satu, menaikkan saja levelnya, menjadi lebih berkualitas, lebih terstandar. Kalau menciptakan pasar baru, mungkin buahnya memang harus aneh atau unik, itu yang berbeda. Jadi menurut saya ini hanya menaikkan saja. Membuatnya standar saja. Sejauh ini sudah sampai mana nih bagi distribusi nangka secara keseluruhan di Indonesia? Sepertinya setahu saya sebagai penikmat nangka ya, di Malang itu ketika nggak ada dapatnya dari Jawa Tengah. Oh begitu. Jadi bahkan ketika nggak ada, orang selalu minta. Jadi seperti pepaya, melon, setiap saat harus ada. Sebenarnya harus ada terus ya. Memang tidak pernah terlalu besar orang mengkonsumsi nangka, tapi itu tadi karena setiap saat diperlukan. Nah itu hingga ketika tidak ada, Malang itu ngambil dari Jawa Tengah. Rebutan sama
untuk keripik. Betul. Mereka mencegat, iya. Jadi saya diceritakan sama penjual nangka, saya senang nangka, jadi dulunya beli terus. Itu kalau mereka lagi nggak ada barang, mereka nyegat truk yang membawa nangka ke pabrik keripik. Oh, sampai begitu Iya, ya? dicegat. Jadi cegat truknya, dibayar supaya bisa ada barang untuk dia ecer. Gitu. Jadi karena itu di demandingnya selalu ada. Setiap hari itu ada, walaupun tidak pernah sangat besar, tapi selalu continue. Tapi sebenarnya ada tukang jaga lagi satu, Bang. Apa? Tukang ini apa, nasi Padang. Oh iya, betul. Bagus sekali yang tadi disebut itu. Benar, benar. Itu dia. Saya berpikir, Iya. jika J33 dibikin olah nasi Padang, Iya. harganya berapa ya? Tapi itu masuk kok sebenarnya. Jadi benar. Ini sharing saja bahwa saya baca, saya belum pernah langsung ke kebunnya di Thailand, tapi saya baca kenapa harga komoditas buah di Thailand tuh stabil. Ya. Itu karena ternyata salah satu caranya seleksi dari awal. Oh, gitu ya. Jadi tidak pernah ada benar-benar panen super raya gitu yang sangat banyak berlimpah, itu tidak pernah. Kenapa? Dari sejak awal, dari buah ini disebut tewel tadi, Tewel, Dok, iya. itu sudah dipotong separuh. Iya, walaupun semua bagus, misalnya punya 10 buah, Ya. itu setelah dilihat penjarahan pertama itu kan dari bunga, dari Betul, awal bunga iya. ada dibuang. Nanti ketika yang tersisa bagus semua masih terlalu banyak, anggaplah 10 ini banyak, akan dia buang 5. Dijual yang Dijual sebagai tewel. Luar biasa. Pertama dijual utuh, ada pengepul yang Iya. ambil. Kedua, kalau cukup besar luasannya, bahkan mereka punya industri pengalengan sendiri. Oke. Tewelnya dikalengkan di Thailand. Jadi kalau coba dilihat di pasar-pasar, di supermarket Asia di luar negeri, itu mesti ada tewel kalengan. Betul. tewel Itu kalengan. pasti, iya, dan itu pasti dari Thailand. Mentah itu kan? Mentah ya seperti yang kita inginkan dalam mentah. Jadi nanti harus dimasak lagi. Nah, Ya, ini saya sebagai orang Jawa itu kan sukanya itu satu nasi Padang, kedua adalah nasi gudeg. dua-duanya pakai Nah, nangka ya. Dan dua-duanya pakai nangka ini. Iya. Ini luar biasa. Itu salah satu alternatif ketika nanti menanam itu misalnya produktivitasnya tinggi, kemudian menjaga harga, ya salah satunya dengan itu tadi, Betul. tewelnya. Tewel ya berarti. Iya. Dan yang luar biasa sekali ternyata gudeg itu sekarang sudah dalam bentuk kemasan kaleng, Pak Dokter. Ya, kemarin saya waktu di Jogja itu melihat gudeg sekarang sudah kemasannya kaleng. Luar biasa. Hanya makanan Gitu kita ya. itu akan go internasional ya. Ya, di Jawa Tengah selain gudeg juga ada yang di daerah Pekalongan ya. Iya. Apa nasi megono. Nasi Itu kan megono. nasi Ada aja sama sayur. tewel dikasih kayak apa namanya kelapa gitu. Betul, iya. Itu kan berarti kan sangat mengangkat juga nanti. Berarti sebenarnya potensi nangka ini sangat tinggi ya. Sangat tinggi kalau saya. Bukan hanya sebagai buah segar, tapi menjadi buah masakan ya. Olahan. Atau yang kita lebih banyak sebut adalah nangka sayur. Betul. Itu salah satu taktiknya. Atau bahkan saya juga pernah lihat ada yang ngambil taktiknya adalah menjual 100% tewel. 100% tewel. 100% Iya, tewel. itu akan berbeda pilihan varietasnya. Oke. Varietas Bebas yang atau gimana? menurut saya pribadi karena saya pernah nyoba, tewel yang enak itu yang ada gen cempedak. Oh gitu ya. Oh, malah ada gen cempedaknya. Bukan kayak bubur gitu malah. Iya, kayak bubur. Malah kayak bubur Tapi ya, kan Dika? ketika dia muda Tidak akan jadi bubur lah. Iya, Oh, nggak akan jadi tapi bubur. seratnya dia lebih lembut. Oh iya, Oke. betul. Ketika dimasak hanya butuh waktu sebentar. Oh iya. Jadi menurut saya masakan tewel yang paling enak adalah tewel yang bahannya ada gen cempedaknya tadi. Nah ini ternyata mungkin Empuk ini dia, ya cepat sekali yang empuk. banyak disebut orang-orang sebenarnya nangka sayur ya. Saya Betul, juga betul. bingung. Nangka sayur, saya bingung sendiri. Nangka kok nangka sayur? Nangka itu ya buah. Nangka kok sayur itu? Tewel baru sayur. Tewel. Nah ini saya pikir gini, Pak Dokter, ini mungkin sebuah terobosan saja ya. Kita banyak-banyakin nanam biji nangka ya di tepi Habis itu kebun jual ya. tewel. Nah, saya pikir masuk sekali nih. Tewel dijual di pasar, daunnya ke orang peternak kambing. Nah, pohonnya digaji buat kusen. Kunet. Nah, guys. Jadi enggak jadi Jangan-jangan panen. sebut kusen, orangnya di Jakarta. Di Jakarta. Nanti marah-marah dia. Oke, saya pikir itu yang kita bahas tentang nangka ya. Ini luar biasa sekali hari ini. Kita bisa bahas nangka begitu luar biasanya. Mungkin next kita akan bahas lagi
nangka kalau sudah ada varietas lain. baru ya, mungkin kita akan tandemkan dengan nangka merah Thailand Bang ya. Saya pikir ini sangat menarik sekali karena memang dua hal yang berbeda dan sangat sama-sama enak. Rajanya Thailand sama rajanya Malaysia. Oke. Begitu, ada pesan dari Bang Piko atau Dr. Pandu? Kalau pesan saya, jangan sekali-kali nanam nangka, mending beli bibitnya saja. Karena eman kalau nanti ini ditanam, jadi saya makan aja nangkanya. Kemudian tolong dikembangkan dengan secara baik ya untuk jenis J33 ini, karena saya sendiri juga suka untuk jenis ini dan menurut saya pribadi sangat layak untuk dikembangkan dan dijual dengan level yang lebih tinggi lagi seperti yang dibilang Om Piko tadi. Semangatlah pokoknya yang mau budidaya untuk nangka J33. Mantap. Bang Piko. Saya seperti pada sebelum-sebelumnya, tentukanlah niat kita ketika menanam sesuatu. Itu akan membuat kita bisa mengambil keputusan yang berbeda, termasuk jumlah yang ditanam, varietas apa yang ditanam, dan bagaimana nanti merawatnya. Itu semua kembali dari niat awalnya, apakah itu hobi, penelitian, atau komersial. Siap. Varietas untuk itu sudah tersedia semua. Informasi seperti di channelnya Om Bolang ini sudah sangat gamblang. Informasinya tersedia, jadi itu tadi niatnya ditentukan dulu, kemudian informasinya bisa didapat dari mana saja. Siap. Luar biasa sekali. Ini semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dan semoga kita selalu berbahagia menonton channel ini. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.